melihat orang-orang Madura sebagai kelompok yang suka menyerobot, tamak, dan cenderung arogan dalam persaingan bisnis. Apalagi muncul beberapa cerita bahwa orang-orang Madura suka melakukan kekerasan untuk menguasai pasar. Namun tentu saja, tidak semua orang Madura melakukan hal tersebut. Mereka yang melakukan kekerasan di pasar adalah oknum, yang kebetulan setelah dicari tahu, ternyata berasal dari suku Madura. Dan sama seperti kejadian di Sambas yang telah diceritakan di channel ini sebelumnya, pergesekan antara suku Dayak dan Madura perlahan-lahan menimbulkan perkelahian-perkelahian kecil. Sejak awal tahun 90-an, telah terjadi beberapa kali perkelahian antara suku Dayak dan orang-orang Madura. Biasanya disebabkan karena masalah sepele. Namun, karena terus dibiarkan, perkelahian-perkelahian kecil itu mulai merembet ke persoalan yang lebih besar, hingga akhirnya menjadi bom waktu. Dan bom waktu itu akhirnya meledak dalam sebuah insiden tak terduga di bulan Desember tahun 2000. Sebuah peristiwa mengerikan terjadi di Desa Karengpangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ketika itu 3 orang Madura dan 1 warga Dayak berkumpul untuk bermain judi. Namun di tengah permainan, terjadi adu mulut di antara mereka. Dan entah apa pemicunya, perkelahian pun terjadi, hingga membuat 1 warga Dayak bernama Sando kehilangan nyawa secara mengenaskan. Aparat sebenarnya sudah berusaha menangani kasus ini. Namun 3 pelaku yang menghilangkan nyawa Sando tak kunjung tertangkap. Hal inilah yang membuat warga Dayak marah besar. Sekitar 300 warga Dayak kemudian mendatangi Desa Karengpangi dan melakukan penyisiran untuk mencari 3 pelaku. Namun tak membuahkan hasil. Pada akhirnya, warga Dayak yang sudah naik pitam melampiaskan amarahnya dengan merusak 9 rumah dan membakar sejumlah kendaraan milik orang-orang Madura. Karena situasi yang semakin mencekam, 1.300 orang Madura terpaksa mengungsi dari Desa Karengpangi. Saat itu beredar informasi bahwa 3 pelaku bersembunyi di kota Sampit. Informasi itulah yang membuat kekacauan semakin melebar. Di sisi lain, warga Madura yang ada di kota Sampit sudah siap untuk berperang melawan suku Dayak. Bahkan dikabarkan mereka telah merakit senjata peledak. Kekacauan yang semakin mengerikan sebenarnya bisa saja diredam jika aparat mampu menangkap 3 pelaku yang menghilangkan nyawa Sando. Namun suku Dayak sudah terlanjur mengamuk, sementara polisi masih belum berhasil menangkap para pelaku. Hal inilah yang membuat suku Dayak marah karena merasa diperlakukan tidak adil. Kerusuhan terus berlangsung hingga bulan Februari tahun 2001. Sekelompok warga Dayak menyerang rumah milik warga Madura bernama Matayo. Akibatnya, 4 orang yang ada di rumah tersebut kehilangan nyawa secara mengerikan. Dan peristiwa